Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Siroj Al-Din. Terbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 45, para tawanan perang. Para tawanan perang bersama para penangkapnya tiba di Madinah sehari setelah kedatangan Nabi. Saudah yang baru pulang dari rumah Afra tercengang saat kembali melihat sepupu dan iparnya Suhail, kepala sukunya, duduk di sebuah ruangan dengan tangan terikat ke leher. Pemandangan itu membangkitkan sentimen lamanya dan membuatnya lupa diri. "Hai Abu Yazid," teriaknya, "kamu terlalu mudah menyerah. Sebenarnya, kamu lebih baik mati secara terhormat." "Saudah," seru Nabi yang datang tiba-tiba tanpa diduga. Suara teguran Nabi itu mengembalikan dengan perasaan malu dari masa lalunya ke masa kininya sebagai muslimah. Masih ada harapan bahwa Suhail akan memeluk Islam. Tentu saja, pengaruh kuat kekuasaan teokrasi yang maju itu kini pasti dapat memengaruhi pandangannya dan pandangan tawanan yang lain. Nabi telah mempercayakan para sahabatnya untuk menanamkan pemikiran Islam, bukan pagan, di kepala mereka. Sekali lagi beliau kini menggugah penyesalan Saudah. "Apakah engkau ingin membuat masalah terhadap Allah dan Rasul-Nya?" Posisi penting Suhail sama dengan Abu Sufyan, yang kini meningkat dengan banyaknya pemimpin Quraisy yang mati di medan pertempuran. Jika ia berhasil diyakinkan untuk masuk Islam, pengaruhnya akan membawa banyak orang masuk Islam, baik dari sukunya sendiri maupun suku yang lain. Namun sayang, keberadaannya di Madinah tidak lama karena Bani Amir segera mengutus orang untuk menebusnya dan orang itu rela untuk tetap tinggal di Madinah sebagai sandera. Sementara pemimpinnya kembali ke Mekah untuk menyiapkan jumlah tebusan yang telah disepakati. Setiap tawanan dibagi kepada 3 pejuang atau lebih. Sekelompok kaum Ansar membawa Abbas ke hadapan Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, izinkan kami untuk tidak menerima tebusan demi putra saudara perempuan kami." Yang dimaksud saudara perempuan adalah Salma, nenek orang yang ditawan itu. Tapi Nabi berkata, "Kamu tak boleh melepaskan 1 dirham pun." Kemudian Nabi berbalik ke arah pamannya, Abbas, dan berkata, "Tebuslah dirimu sendiri dan 2 keponakanmu, Aqil dan Naufal, serta sekutumu Utbah, karena engkau orang kaya." Abbas protes, "Aku telah menjadi muslim, tapi aku dipaksa mereka untuk melawanmu." Nabi menjawab, "Hanya Allah yang tahu tentang keislamanmu. Jika engkau benar, Dia yang akan memberikan ganjarannya. Tapi kenyataannya engkau telah melawan kami, maka bayarlah tebusanmu sendiri." Abbas menjawab bahwa ia tidak memiliki uang. Nabi pun berkata, "Mana uangmu yang telah engkau tinggalkan kepada Ummi Al-Fadal? Engkau sendiri yang mengatakan, jika aku terbunuh, maka banyak yang aku tinggalkan untuk Fadal, Abdullah, Kitsam, dan Ubaidillah." Saat itulah keyakinan sejati benar-benar meresap ke dalam hati Abbas. "Demi Dia yang telah mengutusmu membawa kebenaran," katanya, "tidak ada yang tahu pembicaraan kami itu selain aku dan istriku. Kini aku benar-benar yakin bahwa engkau adalah Rasulullah." Ia pun setuju untuk membayar tebusan bagi dirinya, 2 keponakannya, dan sekutunya. Seorang tawanan yang sangat dekat dengan Nabi adalah menantu beliau, Abu Al-As. Saudaranya Amir datang dari Mekah untuk mengirimkan uang tebusan dari Zainab, putri Nabi sendiri.
Bersama uang tebusan itu, Zainab juga mengirimkan seuntai kalung yang diperoleh sebagai hadiah pernikahan dari ibunya. Nabi sangat terharu melihat kalung milik Khadijah itu. Dengan cepat, Nabi menanyakan kepada para sahabatnya, "Maukah kalian melepaskan tawanan ini dan mengembalikan tebusannya?" Mereka langsung setuju dan mengembalikan tawanan sekaligus tebusannya itu. Mereka berharap menantu Nabi itu mau masuk Islam selama ia berada di Madinah. Tetapi ternyata tidak. Saat Abu al-As dan saudaranya hendak pulang ke Mekah, Nabi berpesan agar mereka mengirimkan Zainab ke Madinah. Dan dengan berat hati sang suami menyetujuinya. Wahyu Al-Quran melarang seorang wanita mukmin menikah atau bersuami seorang musyrik. Abdullah ibnu Jahsy menawan Walid, putra bungsu almarhum Walid, pemimpin Makhzum. Dua saudara pemuda itu, Khalid dan Hisham, datang untuk menebusnya. Abdullah tidak mau melepaskan tawanannya itu jika uang tebusannya kurang dari 4.000 dirham. Khalid, saudara tiri Walid, menolak untuk membayar sejumlah itu. Tapi Hisham, saudara kandung pemuda tawanan itu, mencelanya. "Tentu saja kamu menolak, karena dia bukan saudara kandungmu." Nabi yang menyaksikan transaksi itu mengusulkan kepada Abdullah, sebaiknya mereka membayar tebusannya dengan peralatan dan baju perang warisan ayah mereka. Namun Khalid segera menolaknya. Sekali lagi Hisham bersikeras dan akhirnya keputusannya yang diambil. Mereka membawa pusaka ayah mereka ke Madinah dan membawa pulang saudara bungsu mereka itu. Di perjalanan, di pemberhentian pertama, Walid melarikan diri dan kembali ke Madinah. Ia menemui Nabi untuk masuk Islam secara resmi, bersyahadat di hadapannya. Kedua saudara Walid mengejarnya dan menyuruhnya pulang. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, dengan marah Khalid berkata, "Mengapa kau lakukan ini setelah kami tebus dengan bayaran tinggi? Mengapa tidak kau lakukan sebelum warisan ayah kita terlepas dari tangan kita? Apa maumu?" Walid menjawab bahwa ia tidak mau orang Quraisy menganggap dirinya mengikuti Muhammad karena ingin bebas dari kewajiban membayar tebusan. Kemudian ia kembali ke Mekah bersama Khalid dan Hisham untuk mengambil harta miliknya di sana, tanpa curiga sedikit pun akan disiksa oleh saudara-saudaranya itu. Tapi ternyata ia segera ditahan dan dikumpulkan bersama Ayasi dan Salamah, dua saudara Abu Jahal yang muslim, yang masih ditahan dan dijaga oleh Ikrimah, anak Abu Jahal. Ikrimah meneruskan penahanan itu setelah kematian ayahnya. Nabi selalu mendoakan ketiga orang itu, memohon keselamatan mereka, juga keselamatan Hisham dari Syam, dan sahabat lainnya yang ditahan dengan paksa di Mekah. Jubair ibnu Mut'im datang ke Madinah untuk menebus sepupu dan dua orang sekutunya. Nabi menyambutnya dengan baik. Beliau mengatakan bahwa jika Mut'im masih hidup dan bisa datang kepadanya untuk kepentingan para tawanan itu, ia tidak perlu membayar tebusannya. Selama tinggal di Madinah, Jubair sangat terkesan dengan semua yang dilihatnya. Pada suatu ketika, saat senja tiba, ia berdiri di dekat masjid untuk mendengarkan Nabi sholat. Saat itu Nabi sedang membaca surat At-Tur atau gunung, yang memberi peringatan tentang hari kebangkitan dan neraka, serta menggambarkan keindahan surga. Surat itu diakhiri dengan ayat, dan bersabarlah menunggu keputusan dari Tuhanmu. Sesungguhnya kamu berada di dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika bangun berdiri, serta bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang atau saat fajar.
Quran surah ke-52 ayat 48 sampai 49. Saat itu kata Jubair, keimanan telah merasuk ke dalam hatiku. Namun, ia tak mau terus mendengarkannya karena pikirannya masih terngiang-ngiang oleh kematian pamannya dalam peperangan Badar. Tu'aimah, saudara Mutim, adalah salah seorang yang terbunuh di tangan Hamzah, dan Zubair merasa wajib membalas kematiannya. Karena khawatir niatnya itu akan melemah, ia segera kembali ke Mekah setelah terjadi kesepakatan mengenai tebusan yang harus dibayar. Kebanyakan mereka yang datang untuk menjemput kerabat, teman, atau sekutunya bersikap hormat dan sopan kepada Nabi. Namun, Ubay dari Jum'ah termaksud perkecualian. Ia saudara Umayyah dan sahabat baik Uqbah. Keduanya tewas dalam pertempuran. Setelah membayar tebusan untuk anaknya, ia bangkit dan sebelum pergi berkata dengan kasar kepada Nabi, "Hai Muhammad, aku punya seekor kuda hebat yang kuberi nama Aud. Kuberi dia makan setiap hari dengan jagung yang banyak. Tunggulah, aku akan menungganginya dan akan membunuhmu." "Tidak," jawab Nabi tenang, "akulah yang akan membunuhmu, insya Allah." Sementara itu, di Mekah, dua orang keponakan Ubay, Safwan dan Umair, dengan kebencian luar biasa memperbincangkan kematian para pemimpin mereka yang kini telah terkubur di Badar. Safwan adalah anak Umayyah yang tampaknya bakal menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala suku. Sepupunya, Umair, adalah orang yang bergerak mengelilingi pasukan muslim untuk mengamati kekuatan musuh di perang Badar. Demi Tuhan, betapa hidup ini terasa tak berarti lagi setelah kepergian mereka, kata Safwan. Umair mengiyakan dan ia memang paling tulus di antara yang lain. Anaknya termasuk orang yang ditawan, tetapi ia tidak sanggup menebusnya karena dililit banyak utang. Ia merasa tak mungkin mengorbankan hidupnya demi menebus anaknya. "Andai kata aku tidak menanggung utang yang belum dapat kulunasi," katanya, "dan aku dapat meninggalkan bekal penghidupan bagi keluargaku, tentu akan kudatangi Muhammad dan kubunuh dia." "Jangan khawatir, utangmu akan kulunasi," kata Safwan, "dan akan kutanggung seluruh penghidupan keluargamu. Aku akan menjaga mereka sepanjang hidupku. Mereka tak perlu ragu-ragu untuk meminta kepadaku." Umair segera menerima tawaran ini dan mereka berjanji untuk merahasiakan rencana itu sampai tujuan mereka berhasil. Maka Umair pulang untuk mengasah pedangnya, melumurinya dengan racun. Ia pun segera berangkat ke Yastrib dengan alasan ingin menebus anaknya yang tertawan. Ketika Umair tiba di Madinah, dataran bawah, Nabi sedang duduk di dalam masjid. Melihat kedatangan Umair dengan membawa pedang, Umar mencegatnya saat ia akan masuk. Tetapi Nabi memanggilnya dan mempersilahkan orang Jum'ah itu untuk menghadapnya. Maka Umar berkata kepada beberapa orang Ansar yang ada di dekatnya, "Masuklah kamu dan duduklah di dekat Nabi. Jagalah beliau dari kejahatan yang mungkin akan ia lakukan karena tamu ini sangat mencurigakan." Umair mengucapkan salam kepada mereka, salam yang biasa dilakukan kaum musyrik, dan Nabi menjawabnya, "Allah telah mengajarkan salam yang lebih baik dari yang kau ucapkan itu, Umair. Inilah kedamaian, salam dari para penghuni surga." Beliau lantas menanyakan maksud kedatangan tamunya itu, dan Umair mengutarakan niatnya untuk menebus anaknya. "Mengapa kamu membawa pedang?" tanya Nabi. "Tuhan membenci pedang-pedang," kata Umair. "Apakah mereka telah melayani kita dengan baik? Katakan terus terang apa maksudmu sebenarnya, Umair," kata Nabi.
Ketika Umair kembali menjawab, ia bermaksud menebus anaknya, Nabi mengulangi pembicaraan Umair dengan Safwan di dekat Hajar Aswad. Jadi, Safwan akan melunasi seluruh utangmu dan menanggung nafkah keluargamu, kata Nabi, asal kamu berhasil membunuhku. Tapi Allah mencegahnya. Siapa yang mengatakannya kepadamu? Tanya Umair kaget. Padahal tidak ada orang lain saat itu. Jibril telah menyampaikannya kepadaku, kata Nabi. Selama ini, ketika engkau mengaku telah membawa kabar dari langit, kata Umair, kami menganggapmu pembohong. Tapi kini segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah untuk segera masuk Islam. Aku bersaksi di hadapanmu, hai Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nabi berkata kepada mereka yang hadir di situ, bimbinglah saudaramu ini dalam menempuh agamanya. Bacakanlah ayat-ayat Quran dan lepaskanlah anaknya yang ditawan. Umair bersemangat untuk kembali ke Mekah dengan maksud mengajak yang lain untuk masuk Islam, termaksud Safwan. Nabi memberinya izin dan ia berhasil membawa banyak mu'alaf. Namun, Safwan sendiri menganggapnya sebagai pengkhianat dan benar-benar tidak mau berbicara atau melakukan apapun dengannya. Setelah beberapa bulan, Umair kembali ke Madinah sebagai seorang muhajirin. Ketika Abu al-As telah tiba di Mekah, ia memberitahu Zainab bahwa ia telah berjanji kepada ayahnya untuk mengirim Zainab ke Madinah. Mereka setuju bahwa Umamah, putri kecil mereka, akan pergi bersama Zainab. Anak laki-laki mereka yang pertama, Ali, telah meninggal saat masih bayi. Dan kini Zainab sedang menantikan kelahiran anaknya yang ketiga. Ketika semua persiapan untuk berangkat telah dilakukan, Abu al-As melepas mereka untuk berangkat disertai oleh saudara laki-lakinya, Kinanah, yang akan menjaga dan mengantarkan mereka. Mereka merahasiakan rencananya. Namun, saat mereka berangkat, hari masih cukup terang sehingga mereka menjadi bahan perbincangan di Mekah. Akhirnya, beberapa orang Quraisy menyusul mereka dengan maksud akan membawa pulang Zainab ke rumah anak yatim dari Bani Abdul al-Syams yang menjadi sukunya setelah menikah. Ketika dekat dengan mereka, seseorang berusaha menghalang-halanginya. Seorang laki-laki Fihr bernama Habar meneriakkan kata-kata kasar sambil mengancungkan tombaknya ke arah Zainab. Zainab sedang duduk dengan menggendong Umamah, kemudian bergabung dengan kerumunan orang-orang yang datang mengepung dan menghadangnya. Kinanah turun dari kudanya, mengambil busurnya dan maju menghadapi mereka, serta mencampakkan sarung anak panahnya ke tanah berpasir di depannya. Ayo, siapa yang berani maju ke sini? Demi Tuhan, akan kutusuk badannya dengan panahku ini. Orang-orang itu pun surut ke belakang ketika ia mulai menarik busurnya. Kemudian, setelah perundingan, Abu Sufyan, kepala suku mereka, satu atau dua orang yang lain turun dari kudanya, mendekati Kinanah dan menyuruh agar panah-panahnya disimpan serta mengajaknya bicara. Kinanah setuju. Abu Sufyan berkata kepadanya, suatu kesalahan besar bila membawa wanita keluar dari masyarakatnya di depan mata orang banyak. Kalau saja engkau tahu bencana yang menimpa kita dan apa yang dilakukan Muhammad kepada kita. Jika kamu mengantarkan mereka kepadanya, orang-orang akan melihatnya sebagai tanda bahwa kita telah takluk. Orang-orang akan berkata bahwa pihak kita memang sangat lemah dan tidak berdaya. Demi hidupku, aku tidak bermaksud menghalangi seorang anak untuk kembali kepada bapaknya, dan tak juga bermaksud menahan untuk membalas dendam. Namun, bawalah perempuan ini pulang ke Mekah, serta jika mulut orang-orang telah berhenti menggunjingkan kebaikan kita ini, dan jika kabar telah tersebar bahwa kita telah mengejarnya dan membawanya kembali pulang, bawalah ia diam-diam kepada bapaknya. Kinanah menerima usulan itu dan mereka kembali bersama-sama ke Mekah.
Tak lama setelah kejadian yang menegangkan itu, Zainab mengalami keguguran akibat ketakutan ketika Habar menggancung-gancungkan tombak ke arahnya. Setelah ia sehat dan waktu telah memungkinkan, Kinana segera membawanya bersama Umamah di tengah kegelapan malam, melarikan mereka secepat-cepatnya ke lembah Yajaj, kira-kira 13 km dari Mekah. Di sana Zaid telah menunggu, sesuai rencana yang telah mereka atur sebelumnya, dan Zaid mengantarnya sampai di Madinah dengan selamat.